Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kelompok mafia terbesar di Asia Tenggara bernama Triad. Triad menjalankan berbagai bisnis ilegal seperti perdagangan narkoba, senjata dan juga manusia. Agar tetap bebas dari kekacauan dan gangguan luar, para pimpinan Triad membentuk delegasi elit yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan ekstrim demi keteraturan dan kepatuhan. Delegasi ini dikenal sebagai Sixes, sebuah kelompok pembunuh yang terdiri dari 6 pria dan wanita anonim. Lalu diperlihatkan seorang gadis kecil yang pingsan di sebuah pantai bernama Raina. Saat ia terbangun, ia menyaksikan kejadian yang mengerikan. Sekelompok orang bersenjata membantai seluruh penduduk desa termasuk kedua orang tuanya. Pembantaian itu terjadi karena beberapa warga desa telah mencuri sebagian kecil narkoba dari Triad dan menjualnya ke pihak lain. Kemudian diperlihatkan Ito yang merupakan salah satu anggota Sixes. Ito menghampiri kelompoknya dan akan menembak Raina. Namun entah mengapa ia merasa iba dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Raina. Ito bahkan memilih membantai kelompoknya sendiri. Dari kejadian itu, Ito diburu karena dianggap berkhianat. Cerita kembali ketika tahun yang lalu. Saat itu Ito bersama sahabat-sahabatnya yaitu Aryan, Fatih dan Bobby adalah sekelompok penyelundup di pelabuhan. Ito sebagai pemimpin kelompok itu menghajar Bobby karena telah menjual narkoba di wilayah Triad. Anjing lo! Lo minta maaf ke mereka semua. Ito tidak ingin berurusan dengan kelompok Triad karena hal itu akan membawa celaka bagi kelompoknya sendiri. Lo udah bawa kita semua, lo bawa musibah ke sini. Gara-gara gue semua berantakan. Bobby mengungkit masa lalu Ito yang pernah menjadi pembunuh bayaran hingga membuat Ito pun marah. Lo ngomong apa lo? Siapa yang ngebully siapa? Hah? Bang. Meruntuhnya Aryan menenangkan mereka berdua. Setelah itu Aryan mendekati Ito yang sedang sendirian. Ito mengungkapkan rencananya untuk bergabung dengan Triad demi menyelamatkan Bobby yang telah berurusan dengan Triad di pelabuhan. Namun Aryan ingin ikut bergabung dengannya agar bisa mengawasi Ito. Selain itu Aryan sudah lelah dengan kehidupannya dan ia sangat terobsesi untuk menjadi anggota Sixes. Mereka berbahaya, Rit. Kita juga bahaya kali, Bang. Kembali ke masa sekarang di sebuah apartemen di Jakarta. Mantan kekasih Ito bernama Sinta terbangun karena mendengar suara dan menemukan bercak darah di lantai kamar mandi. Siapa kamu? Di sana ia menemukan Raina bersama Ito yang kemudian pingsan. Sinta mengobati Ito dan menanyakan kemana saja ia selama 3 tahun dan siapa anak yang dibawanya. Selama ini kamu kemana aja? Kita semua pikir kamu udah gak ada. Sinta mengira Ito sudah tewas karena selama itu tidak ada kabar darinya. Aku di sini. Sinta menghubungi teman Ito yang dulunya satu kelompok dengan Ito yaitu Fatih. Fatih mempertanyakan mengapa Ito mengkhianati Triad hanya demi seorang anak kecil. Padahal selama 3 tahun ini posisi Ito sudah sangat bagus di Triad. 3 tahun sama Triad, lu lepas gitu aja demi anak kecil. Posisi lu udah bagus banget sama mereka. Berita pengkhianatan itu pun pasti sudah menyebar di kelompok Triad. Fatih bertanya apa rencana Ito selanjutnya. Ito meminta Fatih membuatkan identitas baru untuknya dan Raina karena ia berencana untuk pergi dan tidak ingin melibatkan siapapun dalam masalahnya. Ito juga meminta Fatih untuk merahasiakan keberadaannya dari sahabat-sahabatnya di Jakarta. Dan lo gak perlu ngasih tau mereka kalau gue di sini. Gue gak mau ngelibatin lo. Fatih menyebutkan bahwa teman-teman lama mereka yang tersisa hanya beberapa, yaitu Wisnu, sepupunya, dan Bobby. Fatih juga menanyakan keberadaan Aryan yang kini pindah di Hong Kong.
Dia di mana? Di Hong Kong, di sebuah bar milik Triad, terlihat Aryan yang saat ini ditunjuk mengelola bar itu dan bergabung dengan Triad. Aryan melihat salah satu pelayannya mendapat komplain dari salah satu bos gangster Hong Kong yang kecewa dengan pelayanan bar mereka. Aryan meminta maaf dan mencoba memberikan pelayanan terbaik, namun ia malah dihina. Disitulah Aryan mulai marah dan menghajar bos gangster itu dan anak buahnya. Setelah menghajar bos gangster itu, salah satu anggota Sixes yang bernama Sinwoo menelpon Aryan dan mengatakan bahwa salah satu anggota Sixes yang telah berkhianat adalah itu temannya sendiri. Sinwoo menyuruh Aryan untuk pergi ke Indonesia malam itu juga. Now inform me. Ito! He has gone rogue. Saat berada di pesawat, Aryan teringat akan itu saat mereka dulu dilantik menjadi anggota Triad. Menjelang subuh, Aryan tiba di Jakarta dan dijemput oleh Sinwoo beserta dua bodyguard-nya yang bernama Alma dan Elena. Di mobil, Sinwoo menceritakan kejadian pengkhianatan itu dan kekhawatiran Triad dengan Raina yang bisa menjadi saksi hidup atas pembantaian yang dilakukan oleh kelompok Triad. Para bos Triad ingin agar Ito dan Raina segera dilenyapkan. Sinwoo meminta Aryan untuk menangkap Ito dan Raina. Jika ia berhasil menangkap Ito, maka kelompok Triad wilayah Indonesia akan menjadi miliknya. 把一多的事情搞定。 Kembali ke Ito dan yang lain, Bobby bercerita bahwa saat Aryan dan Ito meninggalkan mereka, salah satu bawahannya yaitu Johan mencuri uang mereka dan membangun kerajaannya sendiri dengan kedok toko daging. Padahal ia menjual narkoba dan menjadi salah satu jaringan Triad. Fucking Johan. Johan si bangsat ngambil sisa duit kita. Kalau lu mesti ke sana hati-hati toh. Johan gak akan ragu-ragu ngabisin lu. Ito yang memang membutuhkan uang untuk kabur mendatangi Johan untuk mengambil uangnya. Sesampainya di toko daging Johan, Ito segera menanyakan uangnya. Johan mencoba mengambil senjata, namun Ito lebih dulu menyerang Johan dan mendorongkan senjata untuk segera mengambil uangnya. Daging. Santai. Ternyata Johan memiliki 7 algojo pengis yang siap menghajar Ito. Saat dihitung oleh Ito, algojo itu hanya 6 dan ternyata yang satu lagi berada di belakang Ito. 7. Di tengah pertarungan, Johan menelpon Sinwoo dan mengabarkan kalau Ito berada di tempatnya. Ito berhasil membantai anak buah Johan hingga akhirnya Johan menyerahkan semua uangnya yang ia taruh di bawah freezer. Siapa yang lo hubungin tadi? Tiba-tiba muncul sekelompok polisi suruhan Sinwoo yang menembaki Ito dan Johan. Ito berhasil selamat dari tembakan para polisi dengan bersembunyi di kolong meja. Namun akhirnya ia tertangkap setelah diberi sengatan listrik. Di apartemen, Fatih meminta Bobby untuk mengantarkan Sinta keluar memberi makanan. Lu temenin dia cari makan dulu deh. Yuk. Saat mereka keluar, Bobby curiga kepada seseorang yang mondar-mandir di sekitar tempat mereka.
Ketika lift turun dan pintu terbuka, kecurigaan Bobby terbukti ketika sekelompok preman bersenjata tajam naik ke kamar mereka. Bobby langsung mendorong Sinta keluar dari lift dan kembali naik ke lantai atas. Saat di lantai atas, Bobby segera menuju ke apartemen. Saat ia masuk melihat Fatih sedang ditodong oleh sekelompok preman. Seketika Bobby diberondong dengan peluru. Tembak anjing, gentot! Bang. Namun ia berhasil selamat berkat papan peringatan lantai basah yang ia pungut dari koridor apartemen. Tak lama kemudian terdengar suara pintu digedor-gedor. Ketika Bobby mengintip, muncul komplotan susulan yang kali ini jumlahnya lebih banyak. Sementara itu, Wisnu menembaki para preman yang mencoba masuk ke dalam kamarnya. Wisnu yang terkena tusukan mencoba melawan para preman itu. Di sisi lain, Ito yang kini berada di dalam mobil polisi mulai sadar dari pingsannya. Ia mulai menyerang semua polisi yang ada di dalam mobil itu. Di tengah pertarungan, Ito mengambil granat dan meledakannya di dalam mobil. Ito akhirnya berhasil kabur dari para polisi itu dan pergi menuju ke apartemen Fatih. Kelompok triad yang mengetahui bahwa suruhan mereka tidak berhasil menghabisi Fatih melaporkannya kepada Shinwoo. Shinwoo menyuruh kelompok triad dan dua bodyguardnya yaitu Alma dan Elena untuk langsung mendatangi apartemen Fatih. Bobby dan Fatih berhasil membantai habis para preman itu. Namun saat keluar, mereka dihadang oleh 3 orang yang tersisa. Tak lama dari itu muncullah Elena dan kelompoknya dari lift. Fatih kemudian meminta Wisnu membawa Reina pergi melalui tangga darurat. Ketiga komplotan itu tidak tahu siapa Elena dan mencoba menyerangnya. Bobby kemudian meminta Fatih untuk pergi membantu Wisnu sementara ia akan menghadapi Elena. Di sisi lain, Wisnu yang melarikan diri tiba-tiba dihadang oleh Alma. Fatih yang baru saja tiba melihat sepupunya tewas sangat sedih. Saat itu Alma bersiap membunuh Fatih. Beruntungnya Aryan datang membantunya. Setelah kejadian itu, Fatih menyangka bahwa Aryan yang telah memberitahu keberadaan tempat tinggalnya kepada kelompok triad karena selain Ito dan Bobby tidak ada yang tahu tempat tinggalnya. Aryan mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain. Aryan bermaksud mengajak Fatih untuk membuat kelompok baru, namun Fatih mengabaikannya dan pergi bersama Reina. Fatih bersama Reina pergi menggunakan mobil milik Aryan. Namun mereka dihadang oleh kelompok triad.
Fatih memiliki ide dan berkata kepada Reina untuk berani. Fatih siap menghadapi tembakan mereka dan kemudian menyalakan radio. Kamu harus berani sekarang. Terakhir Fatih ditembaki secara membabi buta dan akhirnya tewas. Saat para komplotan mencari Reina, gadis kecil itu sudah menghilang. Ternyata ia bersembunyi di bawah kolong mobil mengikuti arahan dari Fatih. Dari kejauhan muncul seorang wanita cantik yang dikenal sebagai The Operator menembaki kelompok triad. Tak lama dari itu, Ito tiba di sana. Namun ia sudah terlambat karena para sahabatnya sudah tewas semua. Reina muncul dari kolong mobil dan menghampiri Ito. Lalu mereka berdua pergi ke tempat yang aman. Ito menghubungi Sinta dan memberi kabar duka serta meminta Sinta untuk pergi ke luar negeri dan tidak kembali ke apartemen lagi. Kemudian Ito pergi ke apartemen Sinta untuk beristirahat. Di tempat lain terlihat Aryan yang ternyata masih hidup. Ternyata Fatih menembakkan pistolnya ke arah tembok karena masih tidak tega membunuhnya. Aryan kemudian dipanggil untuk menemui Sinwoo. Di sana ada Elena dan Alma yang terluka. Mereka ingin menyerang Aryan karena insiden tadi, tetapi Sinwoo melarangnya dan meminta Aryan untuk duduk. Whatever you have to say. Aryan kaget dengan pernyataan Sinwoo yang telah merencanakan pembantaian kepada Ito, Reina, Bobby, Fatih, dan juga Yohan. Sinwoo memberi satu kesempatan lagi untuk menghabisi Ito dan juga Reina, dan setelah itu, Aryan akan menggantikan Ito sebagai anggota Sixes. Selain itu, Aryan akan bisa menguasai pelabuhan dan berkuasa penuh atas distribusi narkoba. Jadi anggota Sixes yang terungkap dalam film ini hanya Ito dan Sinwoo, sementara yang lainnya masih menjadi misteri ya. Lalu Sinwoo memberikan handphone milik Fatih untuk dapat menghubungi Ito, kemudian memancingnya datang ke pelabuhan yaitu markas mereka. Di tempat lain Ito tiba-tiba saja didatangi The Operator. Saat itu ditodongkan pistol, Reina muncul dan memohon agar tidak membunuh Ito. Jangan bunuh Ito, jangan. The Operator terkejut dan penasaran kemudian meminta Ito untuk menceritakan alasan dia membawa anak kecil itu hingga menewaskan teman-temannya. Ito bercerita bahwa sejak menjadi anggota Sixes, dia sepenuhnya menjadi mesin pembunuh tanpa belas kasihan, seperti malaikat pencabut nyawa yang membawa kematian bagi semua targetnya. Ito tersadar bahwa Reina bisa mengubah takdir kelamnya selama ini. Mendengar hal itu, The Operator mengurungkan niatnya untuk membunuh Ito dan tiba-tiba saja menghilang. Keesokan harinya terlihat Aryan berada di pelabuhan bersama Ito, Fatih, dan Bobby. Ia teringat saat ia dan Ito akan bergabung menjadi anggota triad. Lalu Aryan menghubungi Ito dan memintanya untuk datang ke markas pelabuhan lamanya. Terlihat The Operator mendatangi Ito kembali. The Operator menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh kalangan elit yang tidak suka dengan keberadaan triad. Ia ditugaskan untuk membunuh Ito dan seluruh anggota Sixes lainnya hingga pimpinannya. Namun karena Ito bukan lagi anggota Sixes, maka dia bukan lagi targetnya. The Operator membuat kesepakatan di mana Ito memintanya untuk membiarkan dia membalas dendam atas kematian para sahabatnya. Sebagai gantinya, Ito akan memberikan daftar nama orang yang berpengaruh di Sixes. Malam itu, Ito pun datang ke pelabuhan, tetapi sebelum itu, ia melindungi tubuhnya dengan sesuatu yang dimasukkan ke dalam pakaiannya.
Ito pun masuk ke dalam markas dan disambut oleh anggota triad yang langsung menyerangnya. Mau mati lo? Di sisi lain, Alma dan Elena bersama komplotannya mendatangi apartemen di mana Raina disembunyikan. Sebelum sempat sampai, The Operator menghadang dengan menembaki mereka semua. Kemudian ia melemparkan granat dan bom yang membuat lift serta gedung itu bergetar. Alma dan Elena pun langsung beraksi menghadapi The Operator dan terjadilah pertarungan di antara mereka. 因为你穿着白色的衣服。 Di sisi lain, Aryan yang sangat menginginkan Ito mati di tangannya segera membunuh penembak dari triad yang sedang mengincar Ito. Kini mereka pun bertemu, tersisa Aryan dan Ito di ruangan ini. Di sini Ito yang menyalahkan Aryan sebagai penyebab kematian para sahabatnya. Aryan yang sudah dipenuhi ambisi gilanya dengan enteng mengatakan bahwa dia akan menggantikan posisi Ito di Sixes. Aryan yang sudah gelap mata dan haus kekuasaan murka dan mulai mengajak Ito duel 1 lawan 1. Saat Aryan menarik rahang Ito mencekik Aryan menggunakan dasinya sendiri. Pertarungan terus berlanjut sampai Aryan didorong ke gergaji mesin. Aryan pun berhasil dilumpuhkan oleh Ito. Namun saat ingin menghabisinya, Ito mengurungkan niatnya karena masih menganggap Aryan sebagai keluarga sendiri dan memilih pergi. Mau kemana lo? Mati lo. Setelah Ito pergi, Shenwu datang dan kecewa terhadap Aryan yang tidak berhasil membunuh Ito. You made that choice. Kemudian anak buah Shenwu datang dan menembak Aryan hingga tewas. Di sisi lain, The Operator mengantarkan Raina ke pelabuhan untuk bertemu dengan Ito. Setelah bertemu, Raina memperlihatkan paspor, lalu memeluk Ito dan menangis karena tidak ingin berpisah dengan Ito lagi. Namun Ito menyuruh Raina untuk pergi menaiki kapal sendiri. Sambil menangis, Raina berdiri di atas kapal dan pergi menggunakan kapal menjauh meninggalkan Ito yang tertunduk di dermaga. Ito yang terluka parah lalu masuk ke dalam mobil dan memutar lagu di radio. Sementara itu, Shenwu bersama pasukannya bersiap untuk menembak Ito.
Ito pun terus melajukan mobilnya sambil menghadapi puluhan tembakan dari pasukan Shenwu. Hingga akhirnya Ito pun tewas. Dan film pun selesai. Thank you banget buat kalian semua yang udah ngikutin sampai selesai. See you dalam cerita berikutnya and bye-bye.